Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang pertama adalah kita berkumpul di Majlis Al-Qadar ini, yaitu ingin mengadakan acara tawafufan sementara. Majlis sebenarnya udah tamat tawafuf juga kan ya. Gimana Bang Haji? Majlis sudah tawafuf lama banget, ini dibuka lagi tuh. Ini baru buka lagi nih. Sementara ditawafufkan karena akan menyambutnya bulan suci Ramadan. Ditawafufannya nanti insya Allah dipindahkan majlisnya insya Allah setiap malam insya Allah di Markas Berubah. Insya Allah di bulan suci Ramadan kita pindah. Kalau sini kan seminggu sekali, insya Allah tiap malam insya Allah di Markas Berubah. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, paling tidak kita mempersiapkan diri untuk menyambutnya bulan suci Ramadan. Langkah utama untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah yang pertama, kita memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyambut tamu yang istimewa, paling tidak kita mempersiapkan jangan sampai tamu datang, seandainya ada tamu datang ke rumah kita, ada pandangan yang tidak baik di mata tamu tersebut. Kita benahi hal-hal yang tidak baik tersebut. Di antaranya adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mendapatkan bulan suci Ramadan tapi kita masih dalam keadaan tidak baik. Kita perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah kita memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Gak cukup dengan beristighfar dan sholat taubat kepada Allah karena hubungannya adalah sesama manusia. Berarti kita harus meminta maaf, minta halal kepada orang yang ada hubungannya dengan kita. Kalau kita punya salah, kita minta maaf. Kalau kita punya hutang, kita lunasi hutang kita. Tak cukup dengan minta maaf, karena hubungannya adalah kepada sesama manusia. Maka kita rendahkan hati kita untuk meminta maaf dan luaskan dada kita untuk memberi maaf. Karena emang gak gampang untuk meminta maaf dan tidak mudah juga untuk memberi maaf. Kita latih diri kita untuk bisa meluaskan dada kita untuk memberi maaf dan meminta maaf juga kudu harus merendahkan hati. Karena orang hebat itu atau orang besar itu bukan orang yang gak punya salah, tapi orang hebat, orang besar, orang baik adalah mereka yang punya salah dan mengakui kesalahan tersebut dan memperbaiki kesalahan dan mengevaluasi dirinya dengan kesalahan tersebut dan bertekad kuat untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Bukan orang yang gak punya salah, tapi orang yang punya salah tapi mengakui akan kesalahan tersebut. Dan yang ketiga, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tak kalah penting adalah kita dengan cara manasik dalam pengertian mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan Ramadan, yaitu tentang ilmu puasanya, ilmu zakatnya, dan ilmu-ilmu terkait tentang Ramadan. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita mempelajari tentang fikih puasa, fikih zakat, dan fikih yang terkait tentang Ramadan. Karena apa? Wa kullu man yuridu ilmin ya'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kita ibadah puasa tapi nggak tahu ilmunya, nah nanti puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tiga poin ini untuk mendatangkan, untuk menyambut bulan suci Ramadan, di antaranya yang satu
satu apa yang pertama tadi, memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara bertobat kepada Allah. Yang kedua apa? Memperbaiki diri sesama manusia dengan cara kita minta maaf kalau ada salah. Yang namanya orang mukmin la yaldabul mukmin bin juhrin marratain. Orang mukmin itu nggak masuk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kalau salah ya minta maaf. Kalau emang salah lagi minta maaf lah. Yang ketiga adalah mempelajari ilmu tentang yang terkait dengan Ramadan. Insya Allah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipanjangkan usia kita, diberikan kesehatan, keafiatan untuk disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Bahkan Ramadan yang akan datang, Ramadan yang akan datang. Sinin ba'da sinin, wa'awam ba'da awam. Itulah. Mungkin hanya ini yang bisa aku sampaikan. Lebih kurangnya minta agar tidak dari pribadi, mungkin mewakili daripada para pengajar ini, mohon maaf lahir batinnya. Dibukakan pintu maaf dan sabar-sabarnya untuk tidak al-fakir mungkin dalam memberikan kajian ada salah ataupun yang tidak baik pada diri al-fakir, agar minta maaf, minta redhonya, minta maaf adanya untuk aku semua. Mungkin hanya ini yang bisa aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد نفع الله صلاة وسلاما دائمين بجواب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kita hormati serta kita cintai kita bersama Tuan Guru Ahmad Al-Farizi bersama dan kita akan mudah-mudahan dengan sehat afiat, panjang umur setelah hajat beliau di Allah Taala. Dan juga kita hormati barusan yang telah memberikan nasihat kepada kita wejangan untuk menjalani terus Ramadan, Ustaz Andi. Juga kita hormati mencintai Ustaz Mahfuz dan Ketua Majelis Al-Badar dan seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kurang lebih sama sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Andi. Anak kira ini majelis bertawakuf dari bulan lalu. Ternyata berlomba malam ini alhamdulillah ya, sama Ustaz, sama. Jadi kita punya kesamaan kesangkaan. Kira ini yang benar lebih dahulu tawakul. Ya, memang kalau sudah muncul khabar-khabar di pamflet majelis ini tawakuf, majelis ini tawakuf, memang itu menandakan, menunjukkan bahwa memang Ramadan sudah di hadapan mata kita. Terhitung mungkin bisa beberapa hari kemudian ataupun minggu kemudian. Nah, kalau bagi pribadi kadang-kadang ya kenapa majelis ini ditawakufkan atau istilahnya diberhentikan sementara. Cuman betul kata Ustaz Andi, ya sebetulnya nggak perlu dipindahkan sejamnya. Memang kalau majelis di siang hari rentan batal pahalanya pun ada kemungkinan.
Kalau bisa begitu, apalagi seperti Al-Baqir. Guru baris, umpama ada pengajian siang seandainya, tak ada guru baris, tak ada zuhur kepada subuh gitu. Ya. Nah, seandainya kita ini Al-Baqir, ya, kebetulan memang lagi malas gitu kadang. Ya. Ditanya pastinya, tadi kenapa nggak ngaji? Nah, karena memang untuk menjelaskan yang sebenarnya itu malu, tinggal muncullah berbagai macam alasan. Yang pastinya itu bohong. Ya kan? Nah, sedangkan bohong ini kan termasuk satu di antaranya membatalkan pahala puasa. Betul? Ya, selain namimah, riba, bohong, dan sebagainya. Ya kan? Mungkin sebab itu juga mungkin para guru-guru kita memutuskan untuk tawakuf sementara pengajian mungkin dipindahkan lebih tepat. Ya, karena kita memahami pengajian ini sumber sarana kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Nah, juga mungkin ada lagi makna yang lain barangkali ya. Ini tawakuf diadakan mungkin untuk menerapkan segala ilmu yang pernah kita dapatkan selama ini. Mungkin kita ngaji udah 11 bulan, nah ditimbang pengamalannya. Barangkali pengamalannya tidak sesuai dengan yang selama ini tidak sempat mengamalkan ilmu tersebut. Oleh sebab itu ada 1 bulan khusus ya. Ya, mungkin selama ini kita sibuk mengumpulkan amal. Nah, momen 1 bulan itu dikhususkan untuk mengamalkannya. Mungkin barangkali itu. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad kalau tidak salah, beliau malah lebih sering lagi. Sebab kata beliau dahulu itu saya dapati orang-orang itu kalau masuk bulan puasa itu nggak main-main. Mereka betul-betul menjauhkan diri dari segala bentuk kelalaian, bahkan ketawa saja jarang. Kata Fudail bin Iyad. Kenapa mereka itu menganggap ya bulan Ramadan ini bukan bulan yang biasa-biasa saja. Mereka jadikan sebagai musabbaq faidah khair. Ya, menjadi bulan kompetisi, ya, kontes untuk banyak mengumpul segala kebaikan. Oleh sebab itu hal yang sifatnya bermain-main, bahkan apalagi itu lalai, bahkan ketawa saja nih mereka kurang-kurangi. Atau mereka lebih banyak menyendiri, ya, bersama Al-Quran, bersama tasbih, bersama qiyamul lail. Jadi menebus segala bentuk lalai pengamalan selama ini ditumpahkan di bulan suci Ramadan. Ya, kan juga ya mereka melakukan hal tersebut untuk menghindari segala macam batalkan puasa tadi atau batalkan pahala puasa. Karena kata seorang ulama mengatakan seseorang yang tidak bisa menjaga seluruh anggota badannya dari berbuat maksiat, maka itu sama dengan seperti membatalkan puasa meskipun perutnya lapar, kata beliau. Ya, hakikatnya telah batal puasanya. Bukan batal puasanya tapi pahalanya percuma. Gitu. Hanya dapat haus dan lapar. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa, tapi mereka dapatkan cuma lapar dan haus. Maknanya adalah pahalanya nggak ada sama sekali. Nah, bagi mereka yang dapat menjaga anggota fisiknya dari maksiat, maka hakikatnya dialah orang yang berpuasa. Gitu. Meskipun apalagi perutnya kenyang. Nah, ya kemudian juga dalam puasa ini juga sebetulnya tarbiyah kita untuk bisa menjadi hamba yang soleh. Karena keadaannya mendukung. Ya, keadaannya mendukung. Yang membuat orang itu maksiat apa sih? Paling setan. Betul saat ini. Apa lagi? Nafsu. Betul. Nah, sedangkan puasa ini kata Imam Ghazali dia menundukkan musuh Allah Ta'ala. Siapa? Setan. Nah, sedangkan musuh Allah ini dia bisa kuat dengan syahwat. Nah, syahwat ini alat bagi syaitan. Nah, yang bisa menundukkan syahwat adalah lapar. Karena Rasul mengatakan, inna syaitan la yajri. Ya, lupa hadis ini dulu. Sungguh setan itu dia mengalir ada di aliran darah. Kemudian apa lagi? Kata Rasul, sempitkanlah jalan-jalan setan dengan lapar. Nah, dengan lapar nafsu jadi tunduk, setan jadi tunduk. Intinya setan sama lapar nggak sepakat. Kenapa? Tapi nggak juga Bu ya. Nah, jadi orang lapar tiba-tiba curi. Gitu ya. Ya intinya gitu ya. Ya intinya lapar ini adalah cara metode kita untuk bisa menundukkan hawa nafsu. Nah, tapi kalau memang harus dengan iman. Makanya kata Rasul,
Barang siapa puasa ya Ramadan ya, kemudian iman wa ihtisaban ya, ghufir rahmatullahi bizambi kalau nggak salah. Orang yang berpuasa Ramadan dengan iman tadi. Jadi kalau seandainya dia udah puasa lapar masih mencuri berarti nggak iman. Ya, aku kurang mantap imannya. Iman itu maksudnya ya dia yakin betul-betul dia puasa mendapatkan balasan yang banyak terus Ramadan. Kita dakhala Ramadan apa? Futihat abwaabul jinnah gitu ya. Kalau datang Ramadan terbuka pintu surga. Betul-betul imani. Apalagi itu? Tertutup pintu neraka. Dan setan dibelenggu gitu kan, dibuang ke laut. Nah, artinya nih ketika diimani betul-betul ya sudah. Dan dia mengamalkan Ramadan dengan semaksimal mungkin, bisa jadi hamba yang berhasil dari takwa tersebut. Artinya Ramadan ini menjadi momen kita untuk bisa menjadi hamba yang soleh kalau kita betul-betul mengamalkan secara maksimal. Ya, karena keadaannya mendukung. Ya, maksiat kita dibantu dengan keadaan. Betul? Ya, apalagi ya kalau memang maksiat juga ya ada berarti di setan ya. Karena setan kan tidak dibuka tuh. Betul? Tapi masih juga kadang-kadang lagi puasa, lagi habis sahur, narik gitu ya, tiba-tiba pelari itu motornya mana tuh? Ke warteg-warteg kan gitu ya. Kok bisa begitu ya? Sudah. Sebagaimana saya dikatakan ya, bukan setan sudah bikin program 11 bulan sebelumnya. Dia tahu di sebulan ini dia bakal cuti kan, nggak kerja, nggak tugas gitu, dibuang ke laut. Ya, berarti kok bisa masih ada setan-setannya? Ya sudah, itu terbiasa setan selama 11 bulan, udah jadi setan dia. Jadi setan jangan salahkan lagi. Tolong jangan salahkan setan. Setan cuti sebulan penuh, berarti kalau memang masih juga ke setan. Kalau sudah masih maksiat, dia sudah jadi setan namanya. Ya, jadi setan udah bikin program ya luar biasa. Ya, jadi tolong saya kesama setan. Saya nggak jadi setan ya ini kan hadis kan, setan dibuang ke laut kan gitu ya. Jadi setan jangan disalahkan lagi. Jadi kalau masih maksiat, masih marah-marah, masih berkata keji, apalagi melawan orang tua, memang ya udah ente jadi setan saja. Gitu. Jadi setan ya sudah menyatu sebenarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Dan sama-sama saya hormati, saya muliakan Bapak Ustaz Ahmad Afriyadi, Ustaz Renal Ghazali, Ustaz Mukhlis Purnama, dan juga Bapak Haji Aji Samto, Masya Allah, laku calon ketua RT. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mengadakan acara tawakuf, yang mana ini tawakuf yang ketiga mungkin ya. Kalau Ustaz tawakuf ketiga kali. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kita semua Allah kasih istiqomah. Ya, karena hakikatnya saya ya berharap ini kitab bisa hatam di majelis ini. Jadi malam ini kayaknya nggak ngaji kitab ya. Saya cuma minta tadi satu kitab, ternyata dibawain semua. Gitu. Memang begitu ya. Salah saya juga sih nggak mintanya satu ya. Gitu ya. Baiknya Allah tuh begitu ya. Mintanya cuma satu tapi dikasih apa tuh? Semua gitu ya. Saya cuma mau buka-buka aja kira-kira apa yang bisa dibahas gitu ya. Karena kerjaan saya ngomong mulu tiap hari, ceramah soal sini, mungkin jamaah udah hafal gitu. Ya, apa yang saya omongin. Maka paling saya pengen baca sedikit ini ya, kalau mau baca ya halaman 242 ya. Ini saya pengen mengutip perkataan Al-Imam Wahab Ibn Munabbih rahimahullah, salah satu daripada ulama yang luar biasa. Beliau mengatakan, sa'atun yuzri al-abdu fiha nafsahu khairun lahu min ibadati sab'ina sana. Kata beliau, satu saat atau sesaat
di mana seorang hamba yusri fiha, yang dia itu menghinakan, merendahkan pada waktu tersebut nafsahu akan dirinya, itu khairun, lebih baik lahu baginya min ibadati sab'ina sanah, daripada 70 tahun. Nah, barusan dijelaskan oleh Satria Nabi ya tadi ya, mengenai bagaimana fikihnya, bagaimana kita bisa melawan setan. Nah, ada lagi musuh yang ketiga, apa itu? Melawan hawa nafsu. Ini yang tadi dikatakan, kenapa sih setan udah diiketin? Bahkan saya udah konferensi pers kali ini, bahwa dulunya bukanlah yang menyebabkan orang itu maksiat di bulan Ramadan. Kata perwakilannya tadi. Udah angkat tangan, ini bukan aneh nih. Kenapa hamba bermaksiat di bulan Ramadan? Karena hawa nafsu. Gitu, ya. Nah, jadi hawa nafsu lah yang membuat orang itu bermaksiat walaupun di bulan suci Ramadan. Itu musuh kita. Ya. Nanti Imam Ghazali jelas itu dalam kitab Minhajul Abidin. Ya. Ada yang namanya penghalang, ada yang namanya pengganggu. Ya. Beda antara penghalang sama pengganggu. Penghalang belum berangkat, dia halangnya gitu. Pengganggu udah berangkat, udah jalan, diganggu. Nah, di antaranya pengganggu kita adalah hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu ntar yang bikin kita apa tuh? Bikin kita malas. Ya. Pengennya main. Padahal Allah ciptakan kita bukan untuk main. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Walaupun boleh main, cuman nggak boleh main. Main boleh nggak? Yang nggak boleh main. Ya. Nah, jadi pengganggu kita di antara itu hawa nafsu. Ya. Maka seandainya nggak ada hawa nafsu, khalas ya. Ente ngelihat langit semua, jadi wali semua. Ya. Karena udah nggak ada apanya. Hawa nafsu, ya. Makanya musuh terbelah kita adalah hawa nafsu. Nah, di antara kerjaannya hawa nafsu adalah ya, membisikkan di telinga kita bahwa kita ini orang baik, membisikkan di telinga kita bahwa kita ini udah cukup beramal soleh, membisikkan di telinga kita bahwa kita ini udah cukup ibadah, udah nggak usah nambah-nambah lagi. Tuh. Bahkan gak sedikit yang dibisikin dirinya seorang wali. Ya. Ini wali. Ini nauzubillah min dzalik. Makanya kata Wahab bin Munabbih, sesaat seorang hamba menjelekkan dirinya, dijelek-jelekin. Fulan, ente orang fasik, ente orang munafik, ente tukang maksiat, ente suka tak khusyuk ketika sholat, ente orang yang pelit, ente orang yang sombong. Sesaat seperti itu lebih bagus daripada kita 70 tahun ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu umumnya membuat orang merasa sombong. Ya. Tapi saya katakan sekali lagi, saya ingatkan buat teman-teman semua ya, jangan sampai gak ibadah. Ya. Ini obat nih, obat. Buat yang sudah over ibadah, ya. Kalau buat kita omongan saya tadi, omongan tadi harus ibadah bulan puasa, sambut dengan persiapan. Ya. Tapi jangan lupa, ketika nanti kita sudah bersiap, udah kita beramal, jangan lupa, jangan sampai terkena bisikan setan bahwa kita lebih baik dari orang yang nggak puasa. Ini aja. Kita wajib puasa, tapi nggak boleh merasa lebih baik dari yang kagak puasa. Kita sunnah ngerjain tarawih, tapi nggak boleh merasa lebih baik dari yang kagak tarawih. Ya. Boleh kita memotivasi orang buat tarawih dan membuat orang dia biar takut nggak tarawih atau nggak puasa, tapi jangan lupa, jangan sampai merasa kita ini lebih baik daripada orang lain. Bahkan dikatakan oleh Abu Abdullah Al-Taqi rahimahullah ta'ala, yaqulu adur ta'at al-abdi, ketaatan yang paling buruk bagi seorang hamba ma'ansathu masawihi, kebaikan atau ketaatan yang membuat kita lupa kesalahan kita. Ya, kebaikan yang paling berbahaya adalah kebaikan yang bikin kita lupa kesalahan kita. Ya, contoh, orang maaf ya, tukang minum khamr, tukang maksiat.
Nggak lama dia sedekah, habis sedekah yang diingat sedekahnya, dosa maksiatnya dilupa. Itulah ketaatan yang berbahaya. Siapa yang menjamin dia habis berbuat taat Allah otomatis ampunin? Nggak ada yang jamin, ya. Nggak ada yang jamin. Ketika orang maksiat terus diiringi dengan taat, apalagi dosa besar, ya, yang mana kita tahu dosa besar dihapusi dengan tobat. Tobat dari mana Allah? Kalau Allah terima tobatnya, Allah ampuni. Tapi siapa yang menjamin tobat orang diterima? Hanya lantaran kita bermaksiat terus kita ganti dengan sedekah. Apakah sedekah itu jaminan diampuni sama Allah? Tidak. Ustaz, bukannya ada ayat Quran tuh innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Itu sayyi'at. Sayyi'at dalam bahasa Quran dosa kecil. Sayyi'at apa? Dosa kecil, bukan zunub, bukan. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang menghapus zunub, dosa besar kecuali Engkau. Berarti syaratnya taubat diterima yaitu Allah, bukan kebaikan kita. Ya. Makanya kalau kita bisa berbuat baik, jangan lupa kita juga berdosa. Yang lagi nyari ampunan dosa. Ya wa zakarat hasanatu, wa zakaratu hasanatu. Ya. Jangan sampai kebaikan itu membuat kita teringat terus dengan kebaikan kita. Fayasdad biha illalan wa tiraran bainan nas. Maka bertambah dengan sebabnya kita semakin terpedaya di hadapan manusia. Ini sama nih contoh ya. Saya ngasih contoh aja gini. Kita mau orang tua. Orang tua kita baik nggak? Baik. Saking baiknya orang tua kita hampir susah ngitung kebaikan orang tua kita. Saking banyaknya. Buat yang santri ngasih bulanan belajar udah baik. Yang kedua ngasih ngirim jajan baik. Ngasih hadiah baik. Nggak ngitunglah kebaikan orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita salah, kita hitung nggak? Orang tua kita salah, kita hitung nggak? Kita ingat-ingat salahnya. Ya. Baik sampai siapa? Orang tua ke anak. Berapa kali anak berbuat salah sama orang tua nggak pernah ingat salahnya. Orang tua selalu memaafkan dengan lapang dada. Tapi lain anak ke orang tua. Ya. Ulang tahun orang tuanya lupa ngasih hadiah, kadang-kadang diingat, dia kecewa. Pas wisuda orang tuanya nggak datang, nggak ngasih kue, nggak ngasih bunga, anaknya kecewa. Padahal berapa hari, berapa waktu, berapa saat dia sering dikasih nikmat dari orang tuanya, dikasih jajan dari orang tuanya, duit kuliah dari orang tuanya, semua dilupa hanya karena satu kesalahan. Ya, jadi nauzubillah kita kias kepada guru kita. Ya. Berapa banyak orang meninggalkan gurunya karena gurunya memiliki satu kesalahan. Padahal muridnya jutaan kesalahan. Gak sedikit yang buat seorang murid berbuat salah sampai guru. Tapi guru gak pernah meninggalkan muridnya. Tapi berapa banyak si murid gara-gara satu kesalahan guru meninggalkan guru. Tapi saya ingatkan di markas, di Al-Baqarah semua ya, yang namanya ya guru gak ada pintunya, gak ada rumahnya, gak ada pintunya. Maaf lah. Ya kayak Al-Baqarah pintunya kan? Ada iya persis kayak Al-Baqarah atau markas sama-sama nggak ada pintunya. Jadi mau keluar silakan, mau masuk alhamdulillah. Ya, artinya apa? Mau keluar masuk bebas. Cuman orang kalau giliran dibagi sembako dia keluar, ya apalagi sembakonya beras 50 kilo duit 5 juta sering gak tuh. Nah makanya nongkrong aja di itu. Kali-kali dapat rezeki, kali-kali dapat berkah. Pas kita lagi nongkrong, jangan dikit-dikit keluar, balik lagi ntar tahun depan, ntar ngaji lagi, ntar enggak lagi. Jangan. Ya. Cuma seminggu sekali. Kalau nggak ini dah, dulu saya izin pangkatnya saya sibuk banget kalau hari minggu, sebulan sekali, siap sebulan sekali. Gitu. Ya. Kemudian bayadhab ilal akhirah yasufrul yadain minal khair wa thawab. Gara-gara dia ingat-ingat terus kebaikannya, sehingga dia tertipu, dia merasa dirinya orang baik, hilang tuh pahalanya. Ya. Apa? Fayadhab ilal akhirat, ketika dia pergi ke akhirat, sufrul yadain, tangannya kosong. Minal khair, dari kebaikan mata dan pahala. Wa huwa yahsabu annahu minas shalihin, sedangkan dia merasa
dia adalah orang soleh. Ya. Jadi soleh bagus, yang nggak bagus merasa orang soleh. Jadi baik kudu, yang nggak boleh ngerasa diri selalu baik. Ada sekarang tuh ya, lagi jalan nemu duit 50.000 rezeki anak soleh. Habis itu buat nabok. Ya. Soleh dari Hongkong. Ya, kalau nemu duit, saya ingat ini, kalau nemu duit, ingat dulu saya masih kecil disuruh amalin itu masukin kotak. Tapi setelah saya ngaji ternyata duit kalau kita temuin di jalan jangan diamalin, tapi disimpan, dipegang, kasih orang yang sekitar. Ya, mungkin kalau yang punya nyari. Ya. Duit gocap jatuh, kita lihat nemu, kita amalin, yang punya datang nyari itu, dipakai senter begini jalan mundur, karena emang gocap gitu itu kuncian terakhir itu. Dicari mundur, ternyata udah disedekain sama ramah di kotak amal. Boleh nggak? Nggak boleh. Gitu. Maka bagaimana? Yaudah, ini tungguin di situ. Kalau emang inti nggak ada waktu, nggak ada kerjaan, kosong seperti itu, tentu kayak situ. Ada orang mukanya panik, celingak-celinguk kayak nyari tuyul gitu. Nah, kayaknya nih abang-abang nyari duit nih. Tanya bang, duit ente hilang ya? Iya, kayak ini bang nih. Gitu. Kalau nggak tes dulu, tanya dulu berapa hilangnya. Ya, ini nggak tahu tadi kayaknya gocap, pas banget gocap kasih. Ya, kecuali makanan, kalau makanan beda cerita. Ada orang ninggalin makanan, takut basi, kita amankan di perut cuma. Boleh, cuman kan kalau yang datang nyari wajib kan ganti. Karena makanan akan basi. Bang, kemarin lihat coba itu ada ayam bakar di sini. Oh iya, punya abang? Nah itu ayam mati kemarin. Gitu. Jadi kembali lagi tadi ya, kita jangan merasa orang soleh, mendingan merasa jadi pendosa ya. Jadi nangis, gampang tobat, gampang nangis ya. Tapi kalau kita merasa orang soleh repot. Makanya kita kan ketika menghindari maksiat kadang-kadang kita sering sering sekali kita ketika lagi jalanin toat terlalai, terlupa, termaksiat lagi, terdosa lagi. Sebenarnya itu cara Allah ngejagain keseimbangan hati kita. Biar jangan sampai pasik-pasik banget atau dia soleh banget tapi sombong gitu. Kita Allah jagain tuh. Kan ada orang soleh banget nggak pernah dari kecil nggak pernah pacaran, nggak pernah kenal cewek irama, masya Allah. Kalau sempat jadi nabi dulu nggak pernah tuh dari kecil nggak pernah namanya minum, nggak kenal ini apalagi nggak main, sini nggak kenal, tawuran nggak pernah. Pokoknya kerjaan dari dulu sampai sekarang di masjid, di aja, di masjid aja. Kan yang begini nih apa nih? Kalau emang dia itu nggak sombong, alhamdulillah. Takutnya sombong. Makanya kadang orang-orang yang benar itu kadang-kadang dijaga sama Allah ya. Dengan cara apa? Allah perkenankan dia mengerjakan dosa karena hawa nafsunya. Pada Allah bisa aja, dia pengen berdosa, Allah halangin bisa aja. Dia pengen minum di botolnya tumpah, jatuh. Itu kan kode Allah gitu. Atau kode Allah ya gitu. Itu majas mursal gitu. Ya. Jadi ketika Allah membiarkan kita bermaksiat kadang itu karena Allah pengen jaga stabilitas hati kita. Gitu. Sama sholat itu juga nih, mungkin teman-teman yang lagi jalanin sholat malam, lagi enak-enaknya, lagi istiqomahnya, tahu-tahu nggak istiqomah, sehari kayak bodoh. Itu Allah jagain biar kita nggak ngaku-ngaku kita ini orang yang istiqomah. Karena kalau orang udah ngaku-ngaku udah berat dah. Aneh orang ahli qiyamul lail, aneh ahli puasa, aneh ahli ini, aneh ahli itu, dibikin jatuh sampai Allah agar kita nggak sombong. Yang lagi ngajar tahu salah, biar nggak sombong. Yang ceramah tahu lupa materi, biar nggak sombong. Jadi cara Allah untuk menjaga kestabilan hati kita, Allah bikin kita tadi kadang menjadi maksiat, kadang ya, biar nggak jadi fasik banget. Ya. Jadi sehingga dia nauzubillah bisa keluar dari agama. Tapi juga biar nggak terlalu dia banyak ibadah sehingga
sombong ya gitu. Tapi orang-orang pilihan lah yang Allah kasih perkenankan, dia itu bisa mengerjakan amal banyak tapi kagak sombong. Gimana kita termasuk yang itu ya. Imam Syafi'i menceritakan ada seorang laki-laki memang sebab orang-orang dulu termasuk orang dahulu. Idza masya yudillu sahab li fadli. Ketika dia jalan awan menaungi dia karena anugerahnya, karena karomahnya. Fara'ahu rajulun akhar. Kemudian ada laki-laki lain melihat tuh, wah ada orang di awan di jalan di awan ini dipayungin awan. Dia mengatakan wallahi la amshiyanna fi dhilli, demi Allah saya akan berjalan di bawah naungannya, di bawah awannya, la'alla antanalani barakatuh, mudah-mudahan saya kecipratan berkahnya. Tuh, katanya orang qala fa'ajaba rajul ya al-awwal bi nafsihi hina an-nas yamshuna fi dhilli. Ketika orang-orang datang ke awan dia itu yang punya karamah tadi, ini orang yang tadi dinaungin awan merasa ujub, merasa bangga. Tuh, gua udah punya betul karomah, tuh ya. Orang-orang pada kesini, tuh. Falamma iftaraqo, tatkala mereka udah berpencar, zahabatil ma'adalika rajul tabi. Tiba-tiba justru itu awan enggak lagi sama tuh laki-laki yang punya karomah, itu awan ngikutin sama laki-laki yang tadi pengen bernaung nyari berkahnya. Yang dinaungin awan tadinya malah enggak dinaungin lagi. Kenapa? Karena ujub. Ngeri banget ini ya, mudah-mudahan kita selamat ya. Makanya Allah kasih untuk kita yang pengen kaya. Ustaz pengen kaya, aneh pengen kaya, jadi orang kaya. Enggak Allah kasih kaya. Kenapa? Kalau kaya itu ujub ya. Aneh pengen punya santri ribuan, Allah nggak kasih. Kenapa? Kalau punya itu ujub ya. Maka sekali Allah kasih kita kenikmatan, Allah pengen lihat kita bagaimana kita ya. Apakah kita ujub atau enggak gitu. Kalau seandainya kita dikasih nikmat terus ujub, Allah nggak kasih. Sebagaimana siapa? Korun dikasih nikmat sama Allah, Allah sudah tahu, cuman sebagai dalil dan bukti bahwasanya Allah sudah memberikan nikmat itu kepada Korun, sehingga Korun itu ya betul-betul ya bisa terbukti bahwa ini orang yang ujub, maka Allah kasih gitu. Jadi ya hadirin, Allah nggak butuh malaikat, Allah nggak butuh memuji hamba juga, Allah udah tahu. Ya kenapa ini uji? Cuman biar adil, biar apa tuh? Adil. Ini kalau semua ujian, ya misalnya ujian nahu nih, saya uji, saya tahu yang lulus sama yang nggak lulus siapa. Cuman biar adil, yang kayaknya nggak lulus juga disuruh apa? Ujian. Barangkali soalnya pilihan ganda bisa ngitung kancing, kan gitu. Ya gitu, kan kancing. Ada polanya tuh. Ada dosen pulang kerjaan dibikin jawaban sebelum polanya A semua. Dia ada siswa, dia suka menghitung kancing, hitung pola dia. Kok mau jawabnya kayaknya jawabannya A semua tadi. Karena mungkin A semua ini gitu. Dirubah polanya A B C D. Padahal bener A semua itu. Itu gurunya ngetes saya. Ada ya. Walaupun guru tahu si murid bakal lulus apa enggak, tapi biar adil semuanya diuji. Sama Allah juga udah tahu yang lulus yang mana, yang maksiat yang mana, yang ahli surga yang mana. Allah bahkan sudah tulis di Lauhul Mahfuz, si fulan neraka, si fulan surga. Allah udah tulis. Kenapa? Allah tahu. Ya, itu jelas ya. Tuh guru aja tahu. Ya, si fulan nih orang pinter, si fulan nih nggak pinter ya, si fulan nih bakal istiqomah, si fulan nggak istiqomah. Guru tahu apalagi Allah. Itu mau lihat kehebatannya Allah, lihat aja ya bagaimana hambanya. Walillahi masalil a'la, tapi Allah jauh lebih tinggi itu. Cuman gambarannya begitu. Wali aja masya Allah kan, bagaimana Allah ya. Nah tinggal bagaimana kita baik sangka nih. Mungkin ya. Catatan kita di Lauhul Mahfuz kalau bilang mungkin min ahli syaqwah. Kemarin pas diskusakan pas banget rahmat tumen-tumenan musola buah kodaran lagi. Ini bukan apa botolan ya kodaran pas banget diminta pas banget. Allahumma in kunta katabtana ya fi ahli syaqwah famhu ya Allah faktubna fi ahli sa'adah. Ya Allah kalau kau catat saya di kelompok orang yang sengsara ya Allah tolong dihapus ya Allah.
tuliskan saya di ahli orang-orang yang bahagia. Gitu. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah berhak yang menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkannya. Wa indahumul kitab. Kenapa Allah dahulukan yang Allah? Kenapa nggak yusbit? Karena emang momennya di situ Allah pengen Allah. Ya, ingat ya. Momennya Allah pengen apa tuh? Yamhu, Allah pengen hapus, makanya didahulukan yamhu biar kita melihatnya Allah bisa menghapus. Jadi kalau kita sekalipun tercatat di lauhil mahfuz sebagai orang-orang yang sengsara, kita minta amin Allah biar Allah hapus. Bisa? Oh, wallahu ala kulli syai'in qadir, la yaruddul qawla illa du'a. Ya. Kita nggak tahu nih, barangkali yang orang yang rajin, ngaji rajin, taklim rajin, ibadah mati sholat itu kita nggak tahu. Tapi bisa jadi orang yang maksiat karena masih ada cahaya iman, bisa jadi dia ujung-ujungnya selamat. Jadi kita berharap mudah-mudahan seperti itu. Walaupun kita ambil kinari mau belum bisa ninggalin dosa secara sepenuhnya, belum bisa ninggalin dosa maksiat zahir maupun batinnya, kita berharap mudah-mudahan detik-detik menjelang kematian kita Allah kasih kita tanda. Allah kasih kita tanda biar kita tobat. Sebagaimana ada salah seorang murid Habib Umar, ceritanya orang yang suruh khamr, suka minum khamr. Murid Habib Umar ditarik, belajar ditarik. Sampai kebiasaan itu nggak hilang-hilang. Sampai beliau pulang ke Indonesia, mimpi Habib Umar, kalau nggak salah beliau bilang al-an waktunya. Sekarang waktunya. Ustaz, ditobat, meninggal banget. Habis ditobat meninggal. Itu yang kita harapkan. Allah kasih alamat buat kita. Allah kasih tanda-tanda biar kita tahu bahwasanya udah stop sampai sini dah, aneh nggak mau masalah. Zahiran wa batinan. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan mudah-mudahan nih bulan Ramadan menjadi bulan pembersihan buat kita. Bulan perubahan. Kalau kita ingin mencari ampunan memang tepatnya di bulan suci apa? Ramadan. Kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Sebesar dosa-dosa kita masih ada lebih besar ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang berat bagi Allah untuk mengampuni hambanya, enggak ada yang berat bagi Allah untuk merubah hambanya minadz zulumati ila nur. Kita berharap mudah-mudahan dengan wasilah bulan Ramadan ini Allah membantu diri kita, Allah perbaiki diri kita, Allah islah hati kita, Allah jadikan kita orang-orang minat tawwab, Allah jadikan kita orang-orang minas shalihin, minal muttaqin was su'ada di dunya wa fil akhirah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.